Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam remaja berprestasi. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Baik, pada pagi hari ini Pak Arif kembali akan memberikan materi kebikaan tentang profesi pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup. Anak sekalian, sebelum materi ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, minggu yang lalu Pak Arif telah memberikan materi tentang orientasi siswa setelah lulus SMK. Tentunya kalian telah memilih beberapa pilihan karir setelah kalian lulus SMK. Yang pertama, berdasarkan angket yang kemarin, 60% itu memilih langsung bekerja ya. Sedangkan yang 30% memilih melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan yang memilih setelah lulus langsung mencari tempat-tempat kursus atau tempat-tempat pelatihan untuk menambah kompetensi modal untuk mencari kerja itu sebesar 8,5%, sedangkan untuk memilih langsung melanjutkan pernikahan ya, melanjutkan babak baru dalam kehidupan ini yaitu menikah itu sebesar 1,1% ya dari 95 peserta didik ya yang telah mengisi absensi atau mengisi angket tersebut ya. Baik, pada pagi hari ini kita mencoba Pak Arif menjelaskan bagaimana profesi pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup ya. Anak sekalian, tujuan layanan ini, tema ini adalah yang pertama ya, siswa-siswi dapat memahami profesi atau pekerjaan setiap orang dalam meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua, siswa atau siswi dapat memilih dan menentukan jenis profesi atau pekerjaan yang akan ditekuni di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah siswa atau siswi mampu berpola pikir yang positif, realistis, dan matang dalam pilihan karirnya. Anak sekalian, tentunya dalam suatu kehidupan ya, setiap orang harus berusaha untuk hidup mandiri dengan memilih profesi atau pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Untuk meningkatkan taraf hidupnya ini tentunya harus memperoleh penghasilan sesuai dengan profesinya, apapun profesinya. Yang terpenting dapat menghasilkan suatu rezeki untuk modal dalam kehidupannya ini, gitu ya. Profesi pekerjaan ya ada 4 jenis ya untuk memperoleh penghasilan tentunya. Yang pertama ya, profesi sebagai pekerja atau sebagai karyawan.
Yang berikutnya, profesi pekerja mandiri ya atau penjual jasa. Ini tentunya punya usaha sendiri dan dikerjakan sendiri. Yang berikutnya adalah sebagai pengusaha atau menjalankan usahanya sendiri tetapi tetap mendapatkan atau mempunyai karyawan atau anggota untuk digaji untuk menjalankan usahanya tersebut. Yang berikutnya adalah sebagai penanam modal atau investor. Ini 4 jenis profesi atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Menurut Robert Kiyosaki ya, dalam bukunya The Cash Flow Quadrant ya, profesi-profesi tersebut ya, 4 profesi tersebut itu menempati, pertama adalah sebagai employer atau sebagai pekerja atau sebagai karyawan itu menempati kuadran yang pertama. Kuadran kedua itu sebagai atau profesi yang menempati sebagai apa? Self-employer atau bekerja mandiri atau karyawan mandiri. Ini yang memiliki usaha sendiri dan dikerjakan oleh dirinya sendiri, gitu ya. Seorang employer juga mampu mempunyai usaha sendiri atau sebagai sampingan. Jadi kedudukannya di kuadran kedua, gitu ya. Self-employer atau pekerja mandiri, memiliki usahanya sendiri. Kemudian yang berikutnya, kuadran yang ketiga, yaitu sebagai business owner, pemilik bisnis, pemilik usaha. Ya, pemilik usaha, dan pemilik usaha ini tentunya mempunyai anggota atau mempunyai karyawan. Nah, seorang business owner juga bisa juga menjadi investor yang menduduki kedudukan kuadran yang keempat, yaitu investor ya. Contoh, seorang dokter, misalkan nih, seorang dokter itu sekaligus menjadi pekerja atau sebagai karyawan rumah sakit, tentunya dia pada saat lepas dari sebagai karyawan, dia paruh waktu pada saat malam hari misalkan dia mempunyai usaha sendiri, yaitu praktek dokter di rumahnya sendiri misalkan. Jadi kedudukannya sebagai self-employed juga. Begitu juga seorang dokter itu juga mampu menjalankan business owner. Tentunya seorang dokter itu mampu juga bisa memiliki rumah sakit misalkan, membuat klinik sendiri dan memiliki anggota. Kemudian seorang business owner juga ya, seorang dokter tadi ya, yang sudah memiliki klinik, sudah memiliki rumah sakit, dia sebagai investor juga, misalkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya, menginvestorkan atau menginvestasikan dana atau barang ke usaha lain, pemilik orang lain misalkan. Jadi kedudukan juga sebagai investor. Ya, profesi yang lain juga bisa begitu ya. Tentunya sebagai employer juga bisa menjadi self-employed. Dan self-employed juga bisa menjadi business owner. Dan business owner juga bisa menjadi investor. Kan gitu ya. Oke. Ini menurut Robert T. Kiyosaki ya. Robert T. Kiyosaki di dalam bukunya The Cash Flow Quadrant. Baik, kita lanjut. Untuk sekalian, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebagai karyawan atau sebagai pekerja. Ini digolongkan jadi 3 golongan. Yang pertama adalah pekerja atau pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Siapapun bisa melakukannya asal mau bekerja. Contoh ya, tukang tambal ban, kuli bangunan, cleaning service dan lain sebagainya. Ini tidak membutuhkan keahlian yang khusus. Siapapun mampu bekerja dalam hal ini gitu ya. Yang berikutnya yang ke B. Yang B,
pekerja atau karyawan yang membutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan. Contohnya montir mobil, montir motor, ya, sopir atau driver, kemudian artis, fotografer, pelukis atau seniman, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Yang berikutnya, yang C ya, pekerja yang membutuhkan keahlian khusus hanya diperoleh dari pendidikan formal di sekolah atau di perguruan tinggi dan memiliki bekal ijazah tertentu. Contoh, perawat, hakim, polisi, guru, pilot, dokter, dan lain sebagainya ya. Yang berikutnya, yang kedua ya, sebagai pekerja mandiri. Sebagai pekerja mandiri ini memperoleh rezeki dengan cara bekerja sendiri atau mandiri dan biasanya penjual jasa kepada orang lain. Contoh, buka montir mobil, sepeda, motor ya tentunya, buka toko sembako, buka cucian mobil atau motor, all shop, toko online, buka dokter praktek ya. Ini sebagai pekerja mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, tidak membutuhkan pekerjaan dari orang lain, dia membuka usahanya sendiri. Ini memperoleh rezekinya dengan cara bekerja sendiri atau mandiri dan biasanya menjual jasa kepada orang lain. Berikutnya yang ketiga, kalian tetap semangat ya. Tetap semangat. Yang ketiga, sebagai pengusaha. Orang yang mencari rezeki dengan membuka suatu usaha dan menggaji orang-orang yang profesional untuk menjalankan usaha. Ini yang dikatakan sebagai pengusaha. Ya, dia memiliki usaha, dia memiliki perusahaan, dia memiliki CV, PT dan sebagainya, dan memiliki anggota-anggota atau karyawan-karyawan yang digaji secara profesional. Tentunya orang yang bekerja di sini adalah orang-orang yang profesional untuk menjalankan usahanya. Contoh, usaha properti atau usaha developer suatu bangunan rumah misalkan. Ya, ini tentunya orang-orang yang bekerja di sini adalah orang-orang yang profesional dan biasanya yang memiliki usaha tersebut orang tertentu. Ya. Yang berikutnya adalah usaha perawatan taman misalkan ya. Kemudian usaha bimbingan belajar. Karyawannya adalah guru-guru yang mampu memiliki kemampuan di bidang studi tertentu ya. Kemudian usaha pembuatan jalan atau infrastruktur. Ini yang memiliki usaha-usaha seperti ini adalah seorang pengusaha. Yang berikutnya adalah profesi yang keempat adalah profesi penanam modal atau investor. Orang yang mencari rezeki dengan cara menanam modal atau investasi modal berupa dana atau barang yang dimilikinya ke suatu perusahaan atau suatu bidang usaha yang dijalankan oleh orang lain, ya, yang profesional tentunya dengan perjanjian tertentu. Dengan tujuan apa? Untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Jadi, uang bekerja untuk mencari uang, gitu ya. Uang dapat bekerja karena diinvestasikan itu akan menghasilkan uang. Ini akan menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Contoh adalah pemain saham, gitu ya, menginvestasikan ke suatu perusahaan-perusahaan yang besar sehingga uang-uang yang digunakan oleh perusahaan itu tersebut nanti akan untuk menghasilkan uang dan uang ini akan mengalir kepada investor, gitu ya. Nih, baik anak sekalian, pada kesempatan yang ini anak sekalian bagaimana untuk memilih keempat profesi pekerjaan ini.
tentunya sangat menarik ya. Baik itu sebagai pekerja atau sebagai karyawan, sebagai pekerja mandiri atau sebagai business owner ya, atau sebagai investor ya. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata atau laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Anak sekalian, setelah kalian mendengar video ini, memahami, menyimak, dan lain sebagainya, kalian tentunya harus presensi dan jawab pertanyaan di Google Form yang telah saya sediakan. Baik ya, kalian tetap semangat ya, dan juga jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Semangat!